Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas lembar kerja peserta didik pertemuan 1. Materi yang akan dipelajari yang pertama itu indikatornya mendeskripsikan pengertian fungsi linear, menganalisis fungsi linear sebagai persamaan garis lurus melalui tabel, lalu menggambar grafik melalui sebuah persamaan garis lurus. Kita ingat lagi. Nah, ini mendeskripsikan pengertian fungsi linear. Yang pertama, fungsi. Fungsi, kita bicara materi fungsi dulu yang sebelumnya kita pelajari pada materi yang ketiga. Pada PGL ini kita akan mengulang kembali koordinat kartesius dan fungsi. Fungsi adalah suatu relasi yang menghubungkan setiap anggota X ke dalam suatu himpunan yang disebut daerah asal atau domain dengan suatu nilai tunggal fx ke suatu himpunan kedua yang disebut daerah kawan atau domain. Nah, diperoleh bentuk umum fungsi sebagai berikut. Fx sama dengan ax plus b. Nah, dari rumus fungsi ini kalian dapat mengubah ke dalam bentuk persamaan garis lurus dengan syarat memisalkan fx dengan y, maka diperoleh rumus y sama dengan ax plus b. Nah, ini untuk rumus persamaan garis lurus. Untuk lebih jelasnya tentang materi persamaan garis lurus, ikuti dan jawab setiap kegiatan pada LKPD ini. Nah, kita kegiatan yang kedua, membedakan bentuk umum dan bukan dengan contoh grafik. Yang pertama, didapatkan fungsi 2y min 8x sama dengan 0. Kalau kita tinjau lewat grafiknya, persamaan yang pertama ini mempunyai grafik seperti garis lurus. Kalau dilihat dari grafik, tentu saja garis lurus. Alasannya pada grafik berdasarkan grafik menunjukkan garis lurus. Lalu kita tinjau lagi melalui fungsinya. Menurut fungsinya, persamaan fungsi tersebut merupakan PGL karena tiap variabelnya berordo 1. Berordo itu apa? Pangkatnya itu 1. Pangkat dari variabel ini, variabelnya kan y sama x, pangkatnya itu 1. Jadi kalau tidak pangkatnya hanya 1 itu tidak perlu untuk ditulis. Nah, lanjut ke persamaan yang kedua, x pangkat 2 plus 3y sama dengan 5. Kalau ditinjau dari grafiknya, grafik tersebut menggambarkan garis lengkung. Nah, garis lengkung ini kita bisa berikan alasan kenapa persamaan garis ini tidak masuk ke dalam PGL atau fungsi ini tidak masuk dalam PGL. Karena berdasarkan grafiknya, fungsi tersebut tidak menggambarkan sebuah garis lurus, tetapi garis lengkung. Dibedakan ya antara garis lurus dan garis lengkung.
Nah, kita analisis melalui fungsinya. Menurut fungsinya, fungsi tersebut mempunyai variabel berpangkat 2. Mana saja yang berpangkat 2? Variabel berpangkat 2 itu X pangkat 2. Jadi untuk yang bukan PGL itu X pangkat 2 plus 3Y sama dengan 5, bukan termasuk PGL ya, bukan PGL. Nah, untuk yang grafik selanjutnya dan fungsi selanjutnya 5x plus 7 sama dengan min 3y. Dilihat dari fungsinya saja, tiap variabelnya masing-masing variabel berordo 1, berpangkat 1, dan grafiknya menunjukkan garis lurus. Oke, jadi termasuk PGL untuk persamaan 3. Nah, ini ada bentuk lain dari fungsinya, y per 3 min 3x sama dengan 12. Kita lihat langsung dari grafiknya itu menunjukkan sebuah garis lurus. Ya. Dan fungsinya berpangkat 1. Untuk persamaan 5, fungsi 5, akar 4y plus 3x min 6 sama dengan 0. Kita lihat lagi, kita ubah ya. Nah, ini persamaan. Persamaan ini akar 4y. Akar itu dalam bentuk akar itu begini. Kita tulis lagi 4y. Akar 4y. Akar 4y sama dengan kita ubah ke dalam pangkat 4y. Jadi bisa begini. Materi aljabar. Pangkat itu pangkat setengah. Ya, akar itu sama dengan pangkat setengah. 1/2. Nah, didapatkan di mana ini? Nanti kalau pada materi aljabar pada kelas 7 mungkin bisa diulang kembali. Dalam bentuk akar itu kalau diubah dalam bentuk pangkat, hasilnya pangkat setengah. Nah, kita mengaca lagi pada fungsi 1 dan 2. Fungsi 1 itu berordo 1, berpangkat 1. Variabel y dan x-nya berpangkat 1. Untuk fungsi 2 berpangkat 2. Harusnya kan PGL itu mempunyai pangkat 1. Jadi persamaan 5 itu bukan PGL. Nah, kita buat kesimpulan. Kesimpulan persamaan garis lurus adalah suatu fungsi yang mempunyai pangkat dari variabel x dan y tidak lebih dari 1. Paham? Contoh, y sama dengan x plus 1. Nah, maka dari variabel x di sini adalah 1 dan y 1. Dan berdasarkan grafik menunjukkan sebuah garis lurus.
sebuah garis lurus sama seperti ini ya. Dapat dilihat di layarnya. Persamaan garis lurus adalah suatu fungsi yang mempunyai pangkat dari variabel x dan y tidak lebih dari 1. Y sama dengan x plus 1 dan berdasarkan grafiknya menunjukkan sebuah garis lurus seperti ini. Oke, masuk ke kegiatan 3. Menentukan bentuk umum persamaan garis lurus. Setelah kalian menentukan fungsi-fungsi di atas pada tabel tersebut, yang mana yang termasuk PGL dan bukan PGL. Nah, berdasarkan dari persamaan tersebut dapat diperoleh sebuah bentuk umum PGL. Kita ikuti langkah-langkah di bawah untuk menentukan bentuk umum dari persamaan garis lurus. Kita ambil satu saja, salah satu persamaan 2y-8x sama dengan 0 dapat diubah ke dalam bentuk. Nah, ini materi kelas 7 tentang aljabar. Perpindahan antar ruas kiri dan ruas kanan. Ruas kiri 2y-8x sama dengan 0. Untuk diubah ke dalam bentuk 2y sama dengan 8x, jadi memindah 8x ke ruas kanan dari negatif ke dalam bentuk positif. Untuk positif itu sendiri boleh ditulis atau tidak. Nah, kita akan mencari bentuk y. Dengan apa? Dengan membagi kedua ruas dengan 2 untuk menghilangkan nilai 2 seperti ini ya. Nah, didapatkan y sama dengan 8/2x karena kedua ruas sama-sama dibagi 2, didapatkan y sama dengan 4x. Nah, jika koefisien dari variabel x dimisalkan dengan m. M itu apa? M itu akan dipelajari pada LKPD 2, maka persamaannya berubah menjadi y sama dengan mx. Catat dulu y sama dengan mx-nya. Nah, persamaan yang kedua, kita ambil y/3 min 6x sama dengan 12 dapat diubah ke dalam bentuk. Nah, ini memindahkan ruas min 6x ke dalam ruas kanan. Jadi dari negatif ke positif 6x. Nah, nggak perlu ditulis, cukup begini. Kedua ruas sama-sama dikali 3 maksud saya. Dua ruas sama-sama dikali 3 dibagi 3 untuk menghilangkan ini pertiganya, didapatkan y sama dengan 2x plus 4. Nah, jika koefisien dari variabel x dimisalkan dengan m, ya, dan konstanta dari persamaan tersebut dimisalkan dengan c. Konstanta itu apa sih? Maka persamaannya berubah menjadi bla bla bla. Kita variabel dari x berarti 2 variabel. Variabel itu angka yang mengikuti sebuah huruf. Dan konstanta itu angka yang tidak mempunyai huruf. Ini kan 4 tidak punya pasangan huruf A, B, C, dan bla bla bla. Kita disebut itu konstanta. Kalau ada hurufnya X, Y, atau Z, itu disebut koefisien angka 2 ini. Koefisien dari variabel X dimisalkan dengan M. 2 ini dimisalkan dengan M. Dan konstantanya 4 ini dimisalkan dengan C. Maka persamaannya berubah menjadi Y sama dengan MX plus C. Nah, MX plus C ini yang saya garisi biru itu sebuah bentuk persamaan garis lurus bentuk eksplisit ya. Jadi ada 2, Y sama dengan MX dan Y sama dengan MX plus C. Nah, untuk persamaan garis lurus bentuk implisit, jadi implisit ada 2.
Implisit itu dari persamaan 15x plus 7 sama dengan min 3y dapat diubah ke dalam bentuk seperti ini. Dengan memindahkan ruas kanan min 3y ke ruas kiri. Jadi negatif ke positif. Positif 3y. Karena ruas kiri sudah tidak ada, ditulis 0. Jika koefisien dari variabel x dimisalkan dengan A, variabel dari x itu 15 itu diganti dengan A. Koefisien dari variabel y dimisalkan dengan B, 3 itu diganti B. Konstanta diganti dengan C. Maka persamaannya dapat diubah menjadi AX plus BY plus C sama dengan 0. Variabel X 15 ini diganti dengan A. Variabel dari Y 3 ini diganti dengan B. Didapatkan AX plus BY plus C sama dengan 0. Jadi bentuk persamaan garis lurus antara lain Y sama dengan MX dan Y sama dengan MX plus C. Lalu AX plus BY plus C sama dengan 0. Oke, lanjut ke persamaan selanjutnya. Nah, kita masuk ke dalam masalah 1. Nana sedang mempelajari materi persamaan garis lurus. Saat membuka buku, Nana menemukan sebuah persamaan Y plus 2X plus 4 sama dengan 0. Masuk ke dalam bentuk PGL ya, karena masing-masing variabelnya berpangkat 1. Y pangkat 1 plus 2X pangkat 1. Nana ingin menggambar PGL tersebut. Bagaimana grafik PGL tersebut? Dan apakah garis tersebut melewati titik 1,2? Nah, langkah 1 diketahui persamaannya ini Y plus 2X plus 4. Ditanya ini. Bagaimana grafik persamaan garis lurus tersebut dan apakah garis tersebut melewati titik 1,2? Langkah yang kedua, menentukan titik bantu. Menentukan titik bantu yaitu 2 titik X, Y yang memenuhi persamaan. Titik bantu tersebut adalah mencari titik potong persamaan tersebut dengan sumbu X maupun dengan sumbu Y. Mencari titik potong persamaan dengan sumbu X dan sumbu Y. Persamaan ini ya. Maka jika titik potong tersebut berpotongan dengan sumbu Y, maka nilai X sama dengan 0. Lalu substitusikan nilai X sama dengan 0 ini ke dalam persamaan ini. Didapatkan Y sama dengan min 2X min 4. Dimasukkan nilai X sama dengan 0. Jadinya Y sama dengan 2 kali 0 min 4. Y sama dengan 2 kali 0 hasilnya 0. Terus lagi Y-nya min 4. Nah, ditulis dulu ya, Y-nya didapatkan min 4 jika X sama dengan 0. Lalu mencari titik potong dengan sumbu X, maka nilai Y-nya sama dengan 0. Nilai Y, sekarang nilai Y-nya sama dengan 0. Substitusikan ke dalam persamaan ini, didapatkan Y sama dengan min 2X min 4, Y-nya diganti 0. Lalu pindah ruas 2X sama dengan min 4. X-nya didapatkan negatif 4 per 2. Nah, bisa disederhanakan X sama dengan min 2. Kalau cara lebih mudahnya itu dimasukkan ke dalam sebuah tabel. Jadi kamu nulis persamaannya dulu di atasnya. Jika X sama dengan 0, X-nya 0. Jadi angkanya sama saja. Ini menentukan agar lebih enaknya lagi titik koordinatnya. Jika X sama dengan 0, Y-nya min 4. Min 4 kan. Untuk Y-nya 0, X-nya min 2. Jadi didapatkan 2 titik koordinat bantu. Ya, baik yang melalui sumbu Y dan sumbu X. Koordinatnya 0,4 dan 2,0. Ini sudah. Nah, kita menggambar titik tersebut ke
Pada sebuah diagram kartesius, Bapak menggunakan GeoGebra. GeoGebra itu alat bantu untuk menggambar sebuah garis ya. Tadi koordinat titiknya 0,-4. 0,-4. Nah, koordinat titik itu harus ada tanda kurungnya. Jangan tidak ada tanda kurungnya. Kita misalkan titik koordinat A 0,-4. B min 2,0. Oke, sudah. Kita lihat gambarnya. Oh, ternyata di sini. Kita gambar sebuah garis. Kita hubungkan kedua titik itu menjadi sebuah garis. Kita pakai yang sorry. Nah, didapatkan sebuah garis yang melewati dua titik A dan B. A itu 0,-4 dan B min 2,0. Jangan terbalik. X, Y. Tadi pertanyaannya, apakah garis tersebut melewati titik 1,-2? 1,-2. 1,-2. Ya. 1,-2. Nah, titik C ini disebut 1,-2. Ternyata garis tersebut tidak melewati 1,-2, ya kan? Oke, lanjut lagi. Lalu masuk ke masalah 2. 1 liter Pertalite dengan harga perolehan Rp10.000 di Kota Malang tiap tahunnya selalu mengalami kenaikan konstan sejumlah 2.500 per tahun. Jika kenaikan tersebut dapat dituliskan secara matematis dengan rumus fungsi sebagai berikut. Rumus fungsinya seperti ini. Dapat diubah ke dalam bentuk umum BGL. Jika Dina mendapatkan tugas untuk menggambar grafik tersebut, maka berapa harga Pertalite setelah 5 tahun dari gambar grafik tersebut? Ini yang ditanya ya. Nah, diketahui harga perolehan 10.000, kenaikan konstan 2.500. Nah, mengubah bentuk fungsi menjadi bentuk umum persamaan garis lurus. Fx ini dimisalkan dengan Y. Koefisien dari variabel X dimisalkan dengan M. Maka didapatkan Y sama dengan Fx plus C. Ya kan? Misalkan kita kembali lagi ke masalahnya. Misalkan X sebagai waktu dalam tahun ya, dan Y sebagai nilai harga dalam rupiah pada tahun tersebut, dan M adalah kenaikan harga tiap tahunnya. Maka M sama dengan 2.500. Kita simpulkan M-nya 2.500 karena kenaikan tersebut konstan. Tiap tahun itu naik 2.500 ya. Sehingga diperoleh persamaan dari harga kenaikan Pertalite sebagai berikut. Y. Kita kan mau mencari nilai harga. Nilai harga ini yaitu angka unik atau dapat diterjemahkan itu nilai unik dari sebuah nilai dari Y atau dari variabel. Y ini bisa diubah dalam bentuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan juga X. X-nya kan kita misalkan sebagai tahun ya tadi. Lalu 10.000 itu apa? 10.000 itu konstantanya. Karena nilai awal tadi kan 10.000, perolehan yang pertama 10.000.
Jadi tiap tahunnya itu kita masukkan ke dalam rumusnya itu 10.000. Lalu langkah 3, menggambar grafik persamaan garis lurus. Untuk menggambar grafik pada persamaan Y ini Y-nya 2500X plus 10.000. Maka nanti kalau digambarkan itu sama seperti tadi. Jadi Anda memasukkan nilai Y-nya, nilai X-nya 0 dulu. Jadi Y-nya 10.000. Ya. Kalau nilai X-nya 0, nilai Y-nya 0, jadi Y sama dengan 0. Kita ubah, kita pindah min 2500. X sama dengan 10.000. Akan mencari nilai X. X sama dengan min 4. Ya. 10.000 dikurangi dibagi negatif 2.500. Terus kita tulis X sama dengan 10.000 dibagi negatif 4. Hasilnya apa? 10.000 dibagi 2.500. Hasilnya negatif 4. Ya, negatif 4. Dapatkan 0,10.000 dan negatif 4,0. Oke, kita gambar ke dalam bentuk GeoGebra. Saya delete, terus saya ganti settingnya itu, berarti tadi berdasarkan ini nilai Y-nya yang puluhan ribu ya. Kita ubah dulu. Sudah. Tadi yang pertama itu titiknya 0,10.000 ya. 0,10.000. Oh, sorry. Titik A, lalu titik B min 4,0. Kita didapatkan dua titiknya ini. Titik A 0,10.000 dan titik B min 4,0. Kita gambarkan, kita hubungkan garisnya. Baik, kayak gini aja. Nah, garisnya seperti ini. Ini sebuah garis lurus ya. Kita zoom out terus. Nah, 5 itu sampai berapa sih? Ini kan 5. X kan tadi dimisalkan sebagai tahun. Jadi tahunnya 5 ke atas. Ini 5 ya. 5. Ini kan menunjukkan tahun. Tahun pertama 10.000. Tahun pertama, tahun kedua 12.500 pas. Jadi tahun kelima, mana tahun kelima? Ini 5 ya. 5 diikuti ke atas sampai menentukan garis ini.
ini. Saya kasih label setting show trace point. Captionnya berapa ini? 5,22.500. Udah. Nah, hapus. Value-nya. Jadi kalau berdasarkan grafik tahun kelima itu harga dari Pertalite-nya 22.500. Jadi dapat disimpulkan tahun kelima 22.500. Oke, udah masuk kesimpulan. Bentuk persamaan garis lurus tadi Y sama dengan MX, Y sama dengan MX, X plus C, lalu AX plus BY sama dengan plus C sama dengan 0. Ada 3 bentuk persamaan garis ya. Lalu langkah-langkahnya menggambar grafik cukup kalian dengarkan saja. Yang pertama, menentukan titik potong. Titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y didapatkan sebuah koordinat titik. Ya, menentukan titik potong dulu dengan sumbu Y dan sumbu X didapatkan koordinat titik Y ini. Koordinat titik, lalu digambarkan koordinat titik tersebut di bidang koordinat kartesius. Cukup sekian untuk pertemuan pembahasan kembali yang LKPD yang pertama. Jika ada salah kata mohon maaf. Kalau ada yang ditanyakan bisa lewat WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.